Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Naswa dengan NIM 2201080 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas A1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal wirausaha Kimbab yang mana ini adalah salah satu tugas akhir mata kuliah kewirausahaan masyarakat di semester 5. Tanpa berlama-lama, saya langsung saja kepada latar belakang mengapa saya memilih untuk eh, membuat usaha kimbab. Nah, karena eh, belakangan ini makanan khas Korea ini itu sedang populer di Indonesia gitu. Nah, salah satu makanan yang populer ini itu adalah kimbab. Nah, itu juga menjadikan alasan saya memilih kimbab sebagai produk yang akan saya pasarkan. Kemudian di sini ada analisis SWOT. Nah, di sini kelebihan atau kekuatan dari kimbab sendiri ini adalah produk atau makanan sehat dan seimbang karena ingredients yang digunakan dalam kimbab itu kebanyakan adalah sayur dan juga protein serta karbohidrat. Kemudian ini praktis dalam penyajiannya karena tinggal tinggal dimakan saja dalam satu suapan. Dan yang ketiga ini adalah bisa divariasikan jika bosan dengan isi sayur juga atau protein dada ayam itu bisa dengan isian sosis ataupun bakso. Itu bisa disesuaikan dengan selera. Nah, sini ada kelemahannya atau weakness. Nah, yang pertama ini kurang dikenal di beberapa kalangan karena mungkin kimbab ini itu lumayan asing bagi orang Indonesia karena kimbab sendiri ini adalah makanan masuk ke dalam makanan tradisional Korea yang mana mungkin untuk kalangan eh, usia lanjut itu kurang dikenal begitu. Nah, yang kedua ini adalah persiapan dengan persaingan dengan makanan lokal tentu saja karena sekarang juga anak muda ini sering atau suka kepada makanan-makanan tradisional Indonesia gitu. Jadi akan ada persaingan dengan makanan lokal juga gitu. Dan yang ketiga ini adalah masa simpan yang tidak lama karena ini adalah eh, produk makanan olahan yang mana berbahan dasar nasi dan juga sayur-sayuran. Nah, di mana masa simpan sayur dan juga nasi ini tidak lebih dari 1 hari gitu. Bahkan mungkin hanya dalam hitungan jam gitu. Nah, untuk peluang atau opportunity, ini ada inovasi dengan rasa lokal. Nah, ini bisa kita masukkan juga, misal jika ingin berinovasi ini dengan dada ayam yang dijadikan ayam suwir dengan bumbu khas Indonesia begitu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah kesadaran untuk mengonsumsi makanan sehat dan seimbang tentu saja karena bahan dasar dari kimbab sendiri itu adalah sayur, protein, dan juga karbohidrat. Jadi termasuk ke dalam makanan sehat dan juga seimbang. Nah, yang ketiga itu, nah ini eh, kimbab ini itu bisa diajak ataupun dipromosikan lewat event ataupun festival kuliner. Dan untuk selanjutnya ini adalah ancaman atau threat. Nah, yang pertama ini adalah persaingan dengan produk sejenis. Eh, Pastinya ketika saya mengangkat produk yang tengah tren di masa sekarang, itu pasti saja ada orang-orang juga yang ingin mengembangkan bisnis yang sama dengan saya gitu. Nah, yang kedua ini adalah perubahan selera konsumen. Kemudian yang ketiga adalah harga dan bahan baku yang naik.
Nah, untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang tadi itu adalah dengan yang pertama mengedukasi dengan cara promosi di berbagai platform media sosial bahwasannya ini loh kimbab gitu makanan sehat dari negara orang gitu. Nah, yang kedua, mengadaptasi rasa lokal dapat meminimalisir persaingan juga dengan eh, usaha kimbab orang lain gitu. Nah, yang ketiga ini untuk menghadapi permasalahan usia simpan itu kita bisa mensiasatinya dengan menerapkan strategi pre-order gitu. Jadi eh, makanan atau produk ini itu akan dibuat ketika ada seseorang yang memesan saja. Nah, untuk mengatasi ancaman ini yang pertama eh, ini menawarkan sesuatu yang unik misalnya melalui varian isi yang tadi misal boleh dada ayam, ayam suwir dengan bumbu lokal, ataupun dengan kemasan yang ramah lingkungan. Nah, kemudian untuk perubahan selera sendiri itu bisa dengan inovasi yang berkelanjutan dengan mendengarkan keluhan dan juga masukan dari konsumen. Nah, yang ketiga ini adalah untuk harga bahan baku ini bisa disiasati dengan pengurangan produksi ataupun eh, mencari pemasok yang memang akan konsisten gitu dalam soal harga. Nah, kemudian lanjut kepada aspek manajemen usahanya. Nah, di sini kimbab yang akan saya produksi ini akan diberi nama Kim and Bite. Nah, ini sendiri diambil dari eh, Kim itu diambil dari tiga huruf depan kimbab dan N sendiri adalah inisial nama belakang saya yaitu Naswa. Nah, Bite itu sendiri itu mengisyaratkan bahwasanya produk ini praktis dan juga bisa dimakan dengan sekali gigitan atau suapan gitu. Nah, untuk jargon sendiri itu saya memilih Foreign happiness in every bite atau kebahagiaan dalam setiap gigitannya. Ini untuk logonya ini seperti ini. Dan untuk packaging sendiri itu saya menggunakan eh, kemasan sliding box berwarna ivory dengan ukuran 20 kali 5 kali 4 cm. Nah, ini juga berbahan dasar kertas atau seperti kardus box yang food grade. Untuk lokasi usahanya ini saya masih beroperasi eh, di rumah pribadi gitu. Nah, kemudian untuk sampel produk ini akan jadi seperti ini, kurang lebih. Dan packagingnya pun seperti ini, nanti warna putih. Nah, untuk aspek produksi sendiri ini ada bahan langsung, bahan tidak langsung, dan juga peralatan. Di sini bahan langsungnya ada nasi, rumput laut, wortel, timun, bayam, telur, sosis, daging ayam di bagian dada. Nah, untuk bahan tidak langsungnya ada minyak goreng, garam, penyedap rasa, mayonaise. Ini untuk topping saus. Jadi eh, bila ingin ditambahkan mayo boleh, bila tidak juga bisa. Nah, ini ada bawang putih serbuk, saus cabai, gula, dan juga sarung tangan plastik. Dan untuk peralatan ini itu eh, usia eh, akan menemani eh, sampai usia yang panjang gitu. Ini ada bambu romet atau makisu. Ini ada juga pisau, penarik nasi, penggorengan listrik, timbangan, sumpit, spatula, wadah penyimpanan sayuran. Nah, untuk proses produksinya ini sendiri itu ada persiapan bahan baku dulu. Nah, persiapan bahan baku ini seperti mencuci, memotong, kemudian menumis sayuran yang
bersifat keras seperti wortel dan timun itu harus ditumis dahulu, terul terul untuk terlebih dahulu di dadar, dan juga bayam untuk terlebih dahulu rebus, serta dada ayam juga yang harus diolah terlebih dahulu begitu. Nah, kemudian ada proses pembuatan kimbabnya. Ini seperti pertama ini menyiapkan eh, bambu gulung atau makisunya, nanti diletakkan selembar nori di atasnya, terus kemudian nanti eh, diolesi atau diletakkan nasi dengan dipeperi ke semua norinya. Kemudian nah, nasi ini itu diberi sedikit garam dan juga eh, diberikan komplimen seperti tadi wortel, timun, bayam, telur, dan eh, protein di untuk kemudian digulung gitu. Dan menggulung dan juga memotong kimbab. Nah, setelah trial and error, ternyata dalam satu roll kimbab itu akan menjadi 12 potongan eh, kimbab. Itu disesuaikan kembali dengan eh, ketebalan memotongnya. Nah, pengemasan kimbabnya tadi menggunakan Ivori Natural sliding box. Ivori Natural berukuran 20 kali 5 kali 4 cm. Nah, untuk aspek pemasaran sendiri ini targetnya itu remaja, pelajar, mahasiswa, dan juga penggemar budaya Korea atau K-pop. Gitu. Untuk promosi sendiri itu melalui platform media sosial. Untuk kemudian ada aspek finansialnya, ini modal awalnya itu 2 juta. Ini untuk ini rincian untuk 5 kali produksi atau dalam 1 bulan. Ini perhitungan kasar yang mana belum tentu harga harga setiap bulan ataupun setiap harinya akan tetap gitu. Nah, ini dihitung harga pokok penjualannya ternyata ada di 12.943 rupiah, dan untuk harga jualnya ada di 15.000. Nah, untuk keuntungan atau laba yang akan tercapainya itu eh, pendapatan sebulan itu kan 5 kali produksi. Nah, ini akan jadi 100 setiap minggunya ini akan mendapatkan keuntungan 154.400 gitu. Mungkin eh, hanya sampai proposal Wisra ini dibuat untuk keberlangsungan usaha makanan kimbab saya, dan juga di branding menjadi Kim and Bites. Dan sekian presentasi dari proposal kewirausahaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.